Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi tentang gerak lurus beraturan. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin tentang gerak, ya, yang pastinya gerak lurus. Nah, gerak lurus ini sebetulnya terbagi dua, ada gerak lurus beraturan dan kemudian ada juga gerak lurus berubah beraturan. Tapi kali ini kita khusus mempelajari tentang gerak lurus beraturan. Nah, apa ini gerak lurus beraturan? Kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu tentang pengertiannya. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang tetap, begitu. Jadi tetap saja lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Nah, artinya ketika dikatakan kecepatannya tetap, maka dia memiliki yang namanya percepatan sama dengan 0. Nah, kita bisa membuat suatu grafik dari kecepatan dalam gerak lurus beraturan. Nah, untuk grafik dari suatu kecepatan dalam gerak lurus beraturan kita singkat dengan GLB, ya. Nah, ini kita bisa gambar garis vertikal dengan horizontalnya seperti ini. Nah, ini terhadap waktu, dan ke atas itu kecepatan. Kecepatan itu dilambangkan dengan V. Nah, seiring dengan waktu berjalan, ini V-nya nilainya adalah tetap, maka ditunjukkan dengan garis horizontal menuju dengan waktu. Dia tetap sepanjang jalan waktu yang telah berubah bertambah, kecepatannya itu tetap saja sama. Nah, itulah gambar dari gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini dapat kita rumuskan. Gerak lurus beraturan dapat kita rumuskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, dari rumus ini kita bisa memperluasnya. Andai ditanya suatu jarak, maka jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Dan selanjutnya, apabila ditanya suatu waktu, waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, kita buat keterangan dari rumusnya. V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Lalu S merupakan jarak tempuh dilambangkan dengan meter. Kemudian waktu dilambangkan dengan T, satuannya adalah sekon. Nah, apabila nanti tidak sesuai satuannya, misalnya diketahui suatu kilometer, maka harus diubah ke meter karena satuan internasional untuk kecepatan meter per sekon, jarak meter, dan waktu adalah sekon. Jadi kita sudah sampaikan tentang rumusnya, kan, bahwa jarak, kecepatan dengan waktu punya hubungan. Oke. Kalau membuat suatu rumus itu, sebelum kita masuk contoh soal yang di atas, Ibu mau sampaikan bahwa
ada cara menghafal suatu rumus dengan menggambarkan suatu segitiga seperti ini. Ini namanya untuk mencari rumus singkat ya. Nah, jadi kan tadi kecepatan sama dengan jarak per waktu, begitu ya. Maka andai nanti yang ditanya jarak, maka kecepatan dikali waktu. Apabila yang ditanya adalah kecepatan, maka jarak per waktu. Nah, apabila ditanya dengan waktu, maka jarak per kecepatan. Jadi intinya tutup salah satu apa yang ditanya, maka itulah rumusnya. Kalau dia lurus saja maka dikali, kalau atas bawah maka dia dibagi. Oke, kita masuk contoh soal. Soal pertama, pertanyaannya adalah sebuah mobil bergerak lurus beraturan menempuh jarak 200 meter selama 50 detik. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Kita buat penyelesaiannya. Pertama, kita harus buat diketahuinya. Apa yang diketahui dari suatu pertanyaan di atas? Sebuah mobil bergerak lurus beraturan menempuh jarak. Berarti ada jarak yang disampaikan, yang mana lambang jarak itu adalah S. Jarak sama dengan 200 meter. Oke. Selama 50 detik. Detik ini sama dengan sekon, dan kalau sudah detik pasti itu adalah waktu. 50 sekon atau detik. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Yang ditanya, ayo siapa? Iya, kecepatan, lambangnya V. Nah, karena kebetulan di dalam soal satuannya sudah pas, jarak meter, lalu waktunya sudah sekon, maka tidak perlu lagi diubah. Kita langsung masuk ke rumus, yang mana andai tadi yang ditanya V, maka kita tutup V. Jadi apa jawabannya? Iya, P sama dengan S dibagi T. Maka kita masukkan angka nilainya, 200 dibagi 50, yang mana 200 meter dibagi 50 sekon ya. Oke, kita coret. Mana yang bisa dibunuh? Nolnya bisa dibunuh ya kan? Sep. Nah, 20 bagi 5 tinggal 4. Nah, jadi jawabannya adalah 4 meter per sekon. Nah, mudah ya. Itu untuk soal nomor pertama. Kita lanjut untuk contoh soal nomor 2. Ada soalnya bahwa seseorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Nah, ini berbeda ya dengan kondisi pertama. Kita buat pertama sama dengan ya. Untuk contoh soal pertama, yaitu tentang penyelesaiannya dulu ditulis. Penyelesaian. Apa saja yang diketahui? Seseorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam. Berarti yang diketahui adalah T, 2,5 jam. Nah, satuan waktu bahwa itu adalah sekon, sedangkan di sini jam. Maka jam ini kita harus ubah dalam bentuk sekon. Nah, di sini kita harus tahu bahwa dalam 1 jam ada 3.600 sekon. Nah, itu jadinya kita kalikan 3.600 sekon. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita kali, maka hasilnya berapa ya? Iya, jawabannya 9.000 sekon. Nah, kita lanjut. Katanya dia punya kecepatan sebesar 18 km per jam. Kecepatan lambangnya V, 18 km per jam. Nah, ini kan dia juga belum satuan yang telah ditentukan ya, yaitu meter per sekon. Maka harus kita ubah. 18
kilometer ke meter. Ini kan turun 3 tangga ya nak ya. Maka dikali dengan 1000 dibagi jam ke sekon. 1 jam ada 3600 sekon, maka kita buat 3600 sekon. Oke, ini dia meter. Nah, sudah pas meter per sekon. Oke, kita bagikan 18.000 dibagi 3600 meter per sekon. Hasilnya 5 meter per sekon. Inilah untuk nilai V. Oke. Jadi jangan dilupa nak, untuk tangga dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, desimeter, sentimeter, lalu milimeter. Itu kan pelajaran kelas 1 ya, tentang pengukuran. Jangan dilupa, karena itu akan selalu kita bawa untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya. Nah, yang ditanya, apa yang ditanya kira-kira? Berapa jarak yang ditempuh? Maka yang ditanya adalah S. Kalau S yang ditanya, kita cek kembali, maka kita tutup S. Maka S sama dengan V dikali T. Kita buat S sama dengan V dikali dengan T. Boleh kakak ini ibu buat kali titik ya, sama dengan kali. V-nya adalah 5 meter per sekon dikali dengan 9.000 sekon. Nah, di sini satuan sekon akan mati, sekon per sekon, maka mati ya. 9 dikali 5 berapa nilainya? Iya, 45. Terus 03 ini mengikuti saja. Maka hasilnya adalah 45.000 meter. Nah, karena terlalu banyak angkanya, ini boleh kita ubah kembali menjadi kilometer. Meter ke kilometer kan berarti naik 3 tangga ya. Kita bagi 1000. Kalau dibagi 1000 berarti nilainya menjadi 45 kilometer. Nah, kira-kira begitu untuk mencari jawaban dari nomor 2. Semoga kalian paham ya. Ini kita lanjut soal nomor 3, contoh soal yang terakhir. Kita selesaikan. Kita baca. Lili pergi ke pasar yang berjarak 1,8 km dari rumahnya. Ia mengayuh sepeda dengan kecepatan 1 meter per sekon. Apabila Lili berangkat pukul 9, pukul berapa Lili tiba di pasar? Oke, kita buat penyelesaian. Apa-apa saja yang diketahui. Berjarak 1,8 km. Berarti yang diketahui adalah S. 1,8 km. Ingat, satuan S adalah meter. Ini kilometer. Maka kita ubah kilometer berapa tangga nak? Iya, 3 tangga. Maka dan itu turun, maka kita kali 1000. Nah, hasilnya adalah 1800 meter. Lanjut. Ia mengayuh sepeda dengan kecepatan 1 meter per sekon. Berarti yang diketahui adalah V, kecepatan 1 meter per sekon. Nah, di sini satuannya sudah benar, meter per sekon, maka tidak perlu diubah. Lanjutnya, apabila Lili berangkat pukul 9. Berangkatnya itu pukul 9. Pukul berapa Lili tiba di pasar? Pukul tiba di pasar, begitu ya. Nah, kalau sudah ceritanya tentang pukul, maka ini ada hubungannya dengan waktu. Berapa waktu yang diperlukan untuk menuju ke pasar. Nah, jadi kita ambil lagi rumus yang di atas ini. Yang ditanya waktu, maka rumusnya adalah jarak per kecepatan. Iya, kita geser ya. Rumusnya jarak per kecepatan. T sama dengan S per V. Sama dengan jaraknya tadi adalah 1800
meter dibagi 1 meter per sekon. Nah, ini hasilnya adalah 1800 sekon. Nah, kira-kira 1800 sekon ini ada hubungannya ke menit nggak? Ada, ya kan? 1 menit ada 60 sekon. Maka kalau kita ubah ke menit, berarti 1800 dibagi 60 menit. Totalnya jadi berapa? Iya, 30 menit. Begitu. Nah, tadi kan dia punya pukul awal ya. Pukul berangkat itu jam 9. Maka tadi jaraknya 30 menit waktunya untuk berangkat itu. Butuh waktu 30 menit dari rumahnya ke pasar, dari rumah Lili ke pasar. Nah, totalnya berarti maka Lili tiba di pasar, tinggal ditambahin aja. Pukul 9 ditambah 30 menit, hasilnya 9.30 WIB. Kira-kira seperti itu. Bisa ya? Nah, nomor 3 ini sekalian menutup materi kita tentang gerak lurus beraturan. Dan sampai jumpa di lain waktu. See you next time.